teman-teman, ketemu lagi sama aku di video selanjutnya, yaitu video ini aku mau mereview sebuah buku yang berjudul Orang-Orang Biasa yang diterbitkan pada tahun 2019. Novel ini mengisahkan rencana perampokan 10 orang bersahabat yang mempunyai tujuan yang sama-sama gitu, karena ingin mendapatkan uang untuk melanjutkan pendidikan kedokteran. Aini, anak dari Dina. Nah, tindakan tersebut dalam buku ini tidak dibenarkan, tetapi dalam buku ini juga banyak hal yang menggambarkan bahwa orang tua akan bekerja keras agar anak mendapatkan cita-cita, dan tentunya dengan cara yang baik pula. Tetapi dalam buku ini itu anak-anak mempunyai prinsip tidak mau menyusahkan orang tua. Memang bagus dari prinsip anak-anak itu, tetapi apa yang dilakukan sama anak-anaknya malah perbuatan yang jelek karena melakukan perampokan. Nah, seperti cerita tersebut yang menunjukkan bahwa walaupun mereka memiliki kesempatan mendapatkan uang banyak dengan waktu singkat, mereka lebih memilih jalan kebenaran. Itu prinsip orang tuanya. Daripada anak-anak saya mendapatkan uang banyak dengan waktu singkat dan tidak halal, orang tuanya tidak ingin, lebih baik memilih jalan kebenaran. Meskipun prosesnya itu lama, tetapi orang tua ingin membiayai anaknya dengan uang yang benar. Nah, sebetulnya novel ini itu dikemas dengan bahasa yang sederhana dan menurut saya pun sangat mudah dipahami karena tidak banyak menggunakan majas. Nah, di dalam buku ini juga banyak poin-poin yang menarik khususnya bagi pembaca. Ada salah satunya yaitu terkait pelaksanaan karnaval, peringatan Hari Kemerdekaan dengan pasukan yang hanya mengenakan seragam dari berbagai profesi. Jadi melakukan upacara itu tidak harus sama seragamnya, tetapi mengumpulkan orang-orang yang mempunyai profesi yang berbeda-beda. Jadi anak-anak yang tidak kuliah kedokteran, cita-citanya tidak tercapai, tetapi dengan adanya upacara pelaksanaan karnaval ini membuat anak-anak yang sedang bersedih ingin sekolah tinggi menjadi senang gitu, karena dengan adanya karnaval itu bisa menggunakan seragam-seragam sesuai dengan profesi yang diinginkannya. Nah, aku selaku pembaca setuju dengan pendapat penulis karena karnaval itu baiknya mempertontonkan nilai seninya, sedangkan hal yang dilakukan dalam cerita ini terkesan membosankan dan kurang menonjolkan nilai seninya. Namun, hal tersebut juga terdapat sisi positifnya, seperti ikut meramaikan peringatan kemerdekaan dan melihatkan berbagai profesi yang ada. Karena kalau tidak, kita tidak berpendidikan, contohnya tidak kuliah tinggi-tinggi, ketika ada acara peringatan kemerdekaan, entah itu Kartini ataupun apa-apa, itu tidak bisa mengikut partisipasi. Nah, dengan adanya karnaval ini bisa bareng-bareng merayakan, khususnya pada peringatan kemerdekaan kalau di dalam buku ini. Nah, selain itu, novel ini juga memperlihatkan realita bahwa di balik kehidupan masyarakat yang dapat dibilang sederhana, sesungguhnya mereka telah melakukan kerja keras untuk mencapai kehidupan yang layak dan sejahtera. Dan penilaian orang lain terhadap kehidupan orang yang dinilai sederhana, sebetulnya dia itu sudah berusaha keras ingin mencapai keinginan sesuatu ataupun cita-cita yang diimpikan. Itu membutuhkan proses yang sangat melelahkan. Oleh karena itu, mengingat kehidupan mereka yang terkesan tidak mengalami perubahan ekonomi dari zaman dulu, kita sebagai manusia tidak boleh memberikan statement bahwa mereka orang malas sehingga kondisi ekonominya masih sama. Bukan berarti seperti itu, tetapi
orang-orang yang ekonominya masih sama, itu tergantung kepada dia mengatasi kehidupannya. Ingin hidup sederhana atau ingin terlihat mewah, bahkan ingin terlihat oleh orang-orang yang rendah. Mungkin dalam buku ini kayak lebih dominan menceritakan tentang kehidupan nyata, dan dalam buku ini juga lebih memberikan pelajaran, statement-statement yang mungkin terjadi di kehidupan nyatanya gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya review di buku Orang-Orang Biasa. Bye bye. Terima kasih.